Selamat datang kembali semua kepada Sobat Medisin. Pada video kali ini, kita akan segera membahas mengenai pelayanan UGD untuk klinik. Yang mana di sini kita akan membahas secara detail mengenai cara penggunaan serta tata cara mendaftarkan pasien menggunakan menu UGD. Menu yang sudah terdapat di sini, yang saya bulatkan menggunakan kursor, di sini bisa kita buka saja. Nanti seluruh perawat maupun dokter akan melayani pasien UGD dari menu yang ada di sini. Menu ini berguna untuk apa? Menu ini berguna untuk mendaftarkan pasien UGD, baik laki-laki maupun perempuan, ataupun baik yang akan diakses oleh perawat maupun dokter. Tata caranya sangat amat mudah sekali untuk penggunaannya. Jadi nanti teman-teman silakan bisa diklik pelayanannya saja. Kemudian silakan teman-teman di sini dipilih mau pasien lama ataupun pasien baru. Pasien lama maupun pasien baru di sini dilihat dari apa? Dilihat dari data pasien yang memang sudah masuk ke dalam data pasien kita di klinik, di dalam RME-nya atau belum. Apabila memang pasiennya itu belum masuk ke dalam data pasien yang memang ada di RME, maka silakan didaftarkan sebagai pasien baru. Ataupun sebaliknya, apabila pasien tersebut adalah pasien lama ataupun pasiennya datanya tersebut sudah tersimpan di dalam data pasien di RME, maka silakan kakak semua bisa diisi pasien lama. Nah, di sini saya misalkan saja dengan pasien baru ya, dengan nama saya pribadi. Misalkan saya seperti ini. Ya, kemudian nanti setelah sudah silakan kakak pilih jenis kelaminnya, NIK-nya nanti silakan bisa diisi. Tanggal lahirnya pun juga seperti itu. Ya, silakan bisa diisi. Alamatnya pun juga, misalkan di Jakarta. Nah, kemudian yang di bawahnya di sini ada tanggal kedatangan menggunakan apa dan lain sebagainya. Untuk tanggal kedatangan di sini silakan bisa diisi saja ya. Walaupun di sini sudah secara otomatis mengikuti penanggalan yang ada di dalam device teman-teman semua. Jadi apabila memang di device teman-teman semua itu berdasarkan WIT, WITA maupun WIB, nanti silakan kakak semua nanti di sini sudah secara otomatis mengikuti. Nah, untuk kedatangan menggunakan apa? Silakan di sini kakak pilih. Misalkan sini menggunakan kendaraan pribadi, dokter favorit saya pun juga seperti itu. Silakan. Kemudian untuk cara kedatangannya pun silakan bisa diisi juga apakah dia rujukan atau tidak, dan juga penjaminnya. Misalkan penjaminnya adalah ya seperti ini saja, dan keluarnya silakan diisi, misalkan katakanlah misalkan kecelakaan. Nah, setelah sudah di sini triasenya silakan bisa dipilih apakah dia gawat darurat, kemudian darurat, ya, tidak darurat dan lain sebagainya, silakan kakak isi di sini. Nah, setelah sudah silakan kakak klik proses pelayanan. Nanti setelah kakak sudah klik proses pelayanan di sini, setelah itu maka pasien yang sudah masuk ke dalam UGD, semuanya akan langsung terdaftar di sini tanpa kita harus melihat, oh di menu mana lain lagi ya, gitu ya. Maka semuanya tercampur dan disatukan di dalam menu UGD yang ada di sini. Setelah sudah, silakan kakak nih, kalau mau melayani ataupun dokter ataupun kakak perawat, silakan bisa diisi pelayanan saja di sini. Nanti di sini langsung akan muncul pelayanan dan juga formnya. Nah, nanti silakan. Kakak di sini sudah banyak sekali form yang bisa kita isi seperti apa saja. Seperti yang di sini kursor kami di mana kami gerakan, di sini ada triase UGD, ada observasi awal, ada diagnosa, resep, tindakan, penunjang dan lain sebagainya. Silakan kakak semua di sini bisa dipilihkan saja. Misalkan di sini ada triase UGD. Triase UGD di sini kami sudah taruh form-form yang berkaitan dengan triase UGD. Seperti apa saja di sini ada obat yang dibawa pasien, obat yang sudah dikonsumsi pasien, dan lain sebagainya. Silakan kakak pilih saja sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh klinik. Suhunya dan sebagainya. Pun juga sudah ada observasi awal. Di sini sudah kami pisahkan antara keperawatan dan juga pemeriksaan dokter. Silakan kakak semua bisa dipastikan dan juga silakan bisa dicek saja. Nah, berikut juga nanti dengan diagnosa, resep, tindakan, penunjang, dan lain sebagainya. Nanti silakan kakak bisa disesuaikan saja pengisiannya sesuai nanti dengan kebutuhan form yang memang nanti dibutuhkan oleh klinik. Plus juga nanti apabila memang dari UGD membutuhkan surat, nah di sini sudah ada surat, ya kita klik saja. Nanti di sini kita bisa pilih surat keterangan apa saja yang mau kita print ataupun yang ingin kita buat, seperti itu. Nah, kemudian nanti katakanlah misalkan setelah kakak sudah isi, dan nanti kan pastikan kakak akan klik submit di sini seperti biasa, sama seperti di pelayanan yang
sebelumnya gitu ya. Nah, nanti apabila mau kembali silakan bisa diklik saja, dan nanti katakanlah kakak misalkan pergi ke menu yang lain dan kakak ingin membuka menu UGD kembali, maka silakan kakak buka saja menu UGD-nya. Nanti kakak akan bertemu lagi dengan pasien yang sudah kakak daftarkan. Nah, nanti katakanlah misalkan pasien sudah menginap 1, 2, ataupun 3 hari. Setelah itu kakak mau men-check out ataupun mengeluarkan pasien dari proses UGD-nya. Nah, maka caranya seperti apa? Caranya di sini cukup mudah. Jadi kakak silakan diklik pelayanan kembali. Nah, nanti di dalam yang saya bulatkan di sini, ya, nanti silakan kakak klik check out UGD di sini ya. Kakak klik check out UGD. Nanti sebelum itu kakak bisa isi cara keluarnya seperti apa. Ya. Namun sebelum kita keluarkan, di sini juga ada rujuk internal, katakanlah pasien UGD ini akan masuk ke dalam poli. Nah, kakak sini bisa klik rujuk internal saja di sini ya, di mana kursor saya berada di sana. Kemudian kakak di sini pilih tempat layanannya. Ya, jadi misalkan nanti akan dikirim ke poli anak gitu ya, ataupun ke poli-poli yang lainnya. Nanti silakan kakak pilih di sini. Nanti setelah kakak sudah isi mengenai pelaksana rujuknya dan juga pelaksana tujuannya, nanti kakak silakan bisa diklik pilih dan juga klik simpan di sini ya. Nanti setelah sudah diklik simpan, maka pasiennya nanti akan muncul di mana? Akan muncul di dalam menu poli dokter, yang mana seperti biasa kita layani pasien umum seperti biasanya. Nah, di sini misalkan di sini kita mau check out, ya kita klik cara keluarnya, ya. Kemudian alasan keluar UGD-nya seperti apa? Misalkan sudah sembuh. Nanti setelah sudah, silakan kakak klik check out. Setelah itu, maka secara otomatis pasiennya itu sudah langsung bisa keluar dari pemeriksaan ataupun proses dari UGD. Sekian video mengenai tutorial singkat dari UGD. Nanti apabila memang ada pertanyaan, silakan dicek di kolom komentar ataupun silakan hubungi admin dari kami. Terima kasih.